kita taruh waktu di sini. Waktu adalah nomor 8. Oke, kita sudah mendapatkan jumlahnya. Nah, bagaimana presentasinya? Presentasinya kayak kemarin. Presentasinya kayak video sebelumnya, bahwa di sini presentasinya kalau baik itu 76%, kurang itu cukup itu segitu 56%, dan kurang dari 56% adalah kurang. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu prosentasenya? Tentu aja kita akan bagikan dulu ya. Di sini kita akan bagi. Kita akan bagi dulu. Oke. Ini ada berapa nomor? Ini ada berapa soal? Ini ada 2 soal. Maka nilai maksimalnya adalah 2. Nah, pembaginya adalah nilai maksimalnya. Gitu ya. Jadi diklik ya. Hasil skor dibagi 2. Lalu dikali 100%, atau kalau di Excel kita cukup mencet 100%. Maka dia akan keluar gitu. Dan itu per indikator akan berbeda ya, karena di sini jumlahnya berbeda. Ini misalnya ada 4. Ini misalnya ada 4 soal, maka nilai maksimalnya adalah 4. Kita baginya bagi 4. Karena nilai maksimalnya 4. Kalau kita ada skala Likert, maka nilai maksimalnya masih dikalikan dengan skala tertinggi, yaitu 5. Nah, ini kita persentasekan dulu ya. Masing-masing berbeda. Ini hanya 1, oke. Hanya 1, maka dia juga dibaginya dengan 1. Oke. Kita persentase semua. Kemudian di sini ada 2. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Oke. Kita persentasekan. Kemudian ini juga. Nah, ini kita cek dulu berapa soal. Soalnya ini ada 2 juga. Persis ya berarti. Kita bisa pakai rumusnya. Sama. Kemudian di langkah terakhir ini ada 4 soal. Maka pembaginya adalah 4. Nah, ini persentasenya. Nah, kita bisa pakai persentase langsung coding aja ya.
Kalau video sebelumnya saya menampilkan ada 2 macam, yaitu kategori sama coding. Nah, ini kita nanti lihatnya langsung di SPSS saja. Kita langsung pakai codingnya ya. S4 kalau lebih dari 76% maka disebut baik, disebut kurang, dan disebut cukup dan kurang gitu. Nah, kita akan pakai codingnya aja. Ini kita taruh aja di samping-sampingnya ini, maka akan keluar hasilnya masing-masing. Iya, kelihatan ya. Ini adalah keterangannya. Oke, kemudian kita masukkan ke SPSS. Oke, ke SPSS kita buka SPSS. Nanti kita akan hitung berapa pengetahuan baik pada indikator pengertian, pada indikator manfaat, waktu, dan lain-lainnya ini itu dengan coding yang sama. Nah, ini kita kasih warna ya teman-teman, biar enggak bingung ini punya siapa, ini punya siapa ya. Ini pada manfaat, kemudian ini pada oren. Oke, ini ada waktu, kemudian yang di sini total ya, mungkin di sini total. Oke, ini coding, ini salah ya. Nah, ini codingnya faktor, kita kasih warna sendiri. Kemudian faktor pijat, sambil menunggu SPSS nya muncul. Oke, nanti kita akan membahas ini. Ya, ini SPSS sudah kita buka. Sekarang kita pindahkan data-data tadi dari Excel, coding-codingnya dari Excel ya. Tadi ada manfaat. Nah, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan dulu ke SPSS. Ini manfaat, pengertian, kemudian pengertian udah, kita masukkan manfaat. Jadi habis kita persentase, kita masih harus menghitung berapa frekuensinya ya. Tentu saja kita dibantu dengan SPSS. Kita dibantu dengan SPSS. Oke, manfaat udah, faktor. Kita masukkan. Kemudian ada faktor keberhasilan pijat, ini kita masukkan juga. Kemudian terakhir adalah langkah-langkah pijat, ya. Ini sebentar, ini kita cek juga ya. Ini AE, kemudian ini jumlah 4. Oke, ini salah, ini codingnya, ini harusnya AL. Nah, bisa keluarkan.
Jadi kita bisa mengecek di sini apakah codingnya itu salah apa benar ya. Ini siapa tahu kan salah ya. AF ya, ini AF4. Oke. Jadi ini ada yang salah juga pada coding faktor keberhasilan. Kita taruh di sini. Kita betulkan. Terus ini saya curiganya kenapa tadi kok cuma satu-satu gitu, kan harusnya ini C. Oke. Karena ada 50% kodenya nggak sesuai. Kita sesuaikan dulu ya. Oke, kemudian ada faktor hormon, kemudian ada waktu udah benar ya. Waktu ini harusnya Z juga, Z. Oke, Z benar. 1 2 3 4. Oke, ini data ke 3. Kemudian coding yang ini V. Yang benar hanya ini ya. Yang benar ini aja T ya. Ini T yang ini. Oke, ini T. Kita perbaiki. Nah, oke, jadi yang kita lihat adalah di prosentasenya. Kalau nanti kita salah masukkan ini, nanti hasilnya juga tentu saja salah, teman-teman. Ini W. Nah, ini W ya. Jadi harusnya yang dimasukin adalah yang masuk kriterianya itu W. Nah, gini ya. Oke. Ketemu. Nah, ini kan hasilnya beragam. Sudah ketemu, kemudian kita kasih nama, teman-teman. Kita lihat indikatornya tadi ada pengertian, kemudian ada ini ya. Ini kalau kita bisa copy, kita copy aja daripada ngetik. Oke, ini pengertian nomor 1. Kemudian I'm sorry, agak lambat. Oke, pengertian, kemudian manfaat pijat, kemudian waktu yang tepat untuk pijat ya, kemudian faktor yang mempengaruhi hormon. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Jadi ini mempengaruhi. Oke, dan langkah-langkah pemijatan. Nah, ini kita punya indikator pengetahuan ya. P1, P2, P3 pengetahuan indikator 1, indikator 2. Indikatornya ada 6. Nah, ini kita kasih kode ya, kita kasih kode 1 itu baik, 1 itu baik, 2 itu cukup, oke, 3 itu kurang. Oke, sip. Nah, kita masukkan di sini. Kita bisa copy, bisa. Ini kita bisa copy ya. Oke. Baik teman-teman. Nah, ini kita akan analisis univariatnya. Setiap indikator pengetahuan tadi. Nah, ya kita taruh di Word ya, kita taruh di Word. Apabila ini tidak cocok,
bukan per butir ya. Nah, ini kita per indikator. Ini kita bisa dapat hasil per indikator. Jadi pengertian pijet, pengertian ini, manfaat, waktu, seperti itu teman-teman. Kita tinggal pindahkan di tabel-tabel teman-teman semua. Jadi kita tinggal pindahkan di sini dan kita tinggal membahasnya agar lebih rinci. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk membantu saya bersemangat memberikan penjelasan tentang bagaimana mengolah dengan SPSS dan Excel. Kita kombinasikan untuk pekerjaan yang lebih cepat. Terima kasih.